Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bila melanjutkan kembali kajian kitab kita, wa qawluhu khairi man qad wahada bil jarri badalun minan nabiyyi au sifatun lahu. Wa qawluhu, dan perkataannya penazam kitab kita, khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang sungguh bertauhid. Pada nazam kita disebutkan ada lafaz khairi man qad wahada. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Nah, di sini ada lafaz khairi man qad wahada. Bil jarri, dibaca dengan jar khairi. Kenapa dibaca dengan jar khairi? Badalun minan nabi. Karena lafaz khairi adalah badal daripada lafaz nabi. Au sifatun lahu, atau boleh juga dibaca jar karena dia menjadi sifat bagi nabi. Khairi di sana adalah sifat bagi lafaz nabi, sehingga dia dibaca khairi man qad wahada. Boleh di'irabkan khairi sebagai badal, boleh juga di'irabkan sebagai sifat, yang dua-duanya kembali kepada lafaz nabi. Wa yajuzu an-nasbu ala annahu maf'ulun li fi'lin mahdhufin wat taqdiru amdahu au a'ni. Wa yajuzun nasbu, dan boleh juga dibaca nasab. Artinya lafaz khairi juga boleh dibaca dengan nasab, khaira man qad wahada. Boleh dibaca bil jar khairi man, juga boleh dibaca dengan nasab khaira man qad wahada. Jadi kalau kita baca thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khaira man qad wahada, dibaca khaira dengan nasab juga boleh. Kenapa dibaca nasab? Ala annahu maf'ulun, atas bahwasanya dia adalah maf'ul di fi'lin mahdhufin, bagi fi'il yang mahdhufin, yang dibuang. Wat takdiru, dan takdirnya apa? Amdahu au a'ni. Artinya ada lafaz amdahu, saya memuji, itu dibuang, atau lafaz a'ni, yang saya maksud, dibuang. Artinya salawat dan salam senantiasa tercurah atas nabi khaira, yang saya maksud nabi di sini khaira. Nah, begitu deh ya. A'ni khaira atau amdahu khaira. Sehingga boleh dia dibaca nasab karena sebagai maf'ul bagi fi'il mahdhuf, yaitu amdahu atau a'ni. Boleh dibaca khairi, boleh dibaca khaira. Wa yajuzu raf'u ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin wat taqdiru huwa. Wa yajuzu raf'u, dan boleh juga dibaca rafa, dan boleh rafa membacanya. Artinya juga boleh dibaca khairu man qad wahada. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairu man qad wahada. Boleh khairi, boleh khaira, boleh khairu. Lalu apa alasannya kalau kita baca dengan khairu? Ala annahu, atas bahwasannya dia khairu itu khabarun li mubtada'in, karena dia menjadi khabar bagi mubtada yang mahdhufin, yang juga dibuang. Sama seperti nasab, kalau nasab fi'ilnya yang dibuang, kalau rafa ada mubtada yang dibuang. Apa takdirnya? Wa takdiru huwa. Artinya ala nabi huwa khairu man. Nah, begitu dia. Wa hadha huwa al-ula min jihati ta'dhimi. Wa hadha, dan ini dibaca dengan rafa itu huwal ula, dia adalah lebih utama. Kenapa? Min jihati ta'dhimi, dari jihad, dari arah, dari sisi penghormatan.
Dari sisi penghormatan, dibaca rofa ini lebih bagus, lebih utama daripada dibaca nasab atau dibaca jar. Kenapa begitu? Liyakunal ismu syarifu marfu'an wa umdatan kama anna madlulahu marfu'ur rutbati wa umdatul khalqi. Kenapa begitu? Liyakunal ismu asyarifu, karena adalah isim yang mulia. Nama yang mulia itu marfu, dia dirofakkan, dia marfu. Wa umdah, dan dia juga umdah. Kama anna madlulahu, sebagaimana bahwa madlulnya yang ditunjuki daripada lapas itu, daripada isim itu, marfu'ur rutbati. Kenapa marfu? Karena dia isimnya itu yang ditunjuk pada isim itu marfu'ur rutbati. Karena diangkat martabatnya. Kenapa dia umdah? Karena dia umdatul khalqi. Karena dia adalah penyangganya makhluk. Jadi dibaca secara rofa itu lebih utama. Karena menunjukkan yang ditunjuki pada lafaz itu adalah nama yang mulia, yang dia martabatnya diangkat, dan dia adalah penyangga, penopang bagi segala makhluk. Itu pembahasan tentang khairi man qad wahada. Kenapa bisa dibaca khairu? Kenapa bisa dibaca khairi? Dan kenapa bisa dibaca khairu? Wal makna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidin. Wal makna, dan maknanya, makna perkataan khairi man qad wahada itu apa? Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah huwa afdalu jami'il muwahhidin. Dia adalah seafdal-afdal. Dia adalah yang paling utama dari semua orang-orang yang bertauhid. Banyak orang yang bertauhid, dan Nabi Muhammad SAW adalah yang paling afdal. Itulah makna khairi man qad wahada. Dari semua yang bertauhid, Nabi adalah yang paling terbaik. Nabi adalah yang paling afdal. Ada cerita sedikit tentang ini. Li'annahu lamma syaqqa sayyiduna Jibril Jibrilu wa Mikailu sadrahu syarifa inda halimata ba'da an fasalathu minar radha'i. Li'annahu, karena sesungguhnya, lamma syaqqa, tatkala telah membedah Sayyiduna Jibril oleh Sayyiduna Jibril wa Mikail, dan Mikail, ada cerita, ada kisah bahwasanya tatkala Jibril dan Mikail membelah sadrahu asy-syarifah, membelah akan dadanya yang mulia. Artinya tatkala Jibril dan Mikail membelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Kapan peristiwa itu terjadi? Indah Halimata, di sisi Halimah. Semasa Nabi SAW dalam pengasuhan Halimah, ba'da an fasalathu minar radha'i, setelah bahwasanya melepaskan daripada penyusuan. Artinya setelah habis masa Nabi menyusu dari Halimah, ada peristiwa yang sangat besar terjadi, yaitu peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh Halimah 2 kali. Pertama pada masa penyusuan, lalu setelah habis masa penyusuan, Nabi dikembalikan lagi oleh Halimah kepada Aminah. Lalu kemudian Halimah meminta izin kembali untuk membawa Nabi kembali ke Bani Sa'am. Nah, pada masa kembali inilah peristiwa Jibril dan Mikail membelah dada Nabi Muhammad SAW. I'tabara fadlahu wa syarafahu sallallahu alaihi wasallam. Wa qasahu bi fadli ghairihi farajjaha. I'tabara, lalu menghitunglah oleh mereka berdua. Jibril dan Mikail melakukan penghitungan. Fadlahu, akan keutamaannya, wa syarafahu, dan kemuliaannya sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka berdua mencoba menghitung kemuliaan dan keutamaan Nabi SAW. Wa qasahu, dan mengukurnya. Bifadli ghairihi, dengan keutamaan selainnya Nabi. Artinya Mikail dan Jibril melakukan pengukuran dan membandingkan dengan keutamaan selain Nabi Muhammad SAW. Parajjaha, maka Nabi Muhammad mengungguli
Artinya Nabi Muhammad lebih utama dan lebih mulia daripada yang lain dalam hitungan Jibril dan Mikail. Wazada bi alfin min ummatihi zawil fadli wasyarafi. Wazada dan menambah bi alfin dengan 1000 min ummatihi dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika dihitung Nabi Muhammad lebih utama. Kemudian ditambah lagi dengan 1000 dari umatnya yang zawil fadli wasyarafi, yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Ditambah lagi dari umat-umat Nabi Muhammad 1000 orang yang termulia, yang terutama. Dan dibandingkan dengan Nabi SAW, itu pun Nabi masih lebih utama daripada mereka. Famin ummatihi baqiyatul anbiya'i wal mursalina. Famin ummatihi, dan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk umatnya Nabi Muhammad apa? Baqiyatul anbiya'i wal mursalina. Sisa-sisa para nabi dan para rasul. Artinya termasuk umat Nabi Muhammad adalah semua nabi-nabi dan semua rasul-rasul. Setelah ditimbang, setelah diukur, maka Nabi Muhammad melampaui mereka semua. Walidha qala Muhammad al-Busiri fil burdati. Dan karena demikian itulah qala Muhammadul Busiri, telah berkatalah oleh Muhammad al-Busiri fil burdati, dalam qasidah burda. Apa kata Muhammad al-Busiri dalam qasidah burda ketika menjelaskan tentang keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain? Apa kata beliau? Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Syekh Muhammad al-Busiri mengatakan faqan nabiyina, melampaui, melebihi oleh dia Nabi Muhammad SAW, an-nabiyina, akan para nabi. Artinya Nabi Muhammad itu faqo, di atas nabi-nabi, fi khalqin, pada kejadian, pada sisi kejadian, pada sisi fisik. Nabi Muhammad SAW melampaui nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad berada di atas mereka. Wa fi khuluqin, dan begitu juga pada khuluqin, pada akhlak. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW melampaui, berada jauh di atas akhlaknya semua para nabi. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan tidaklah yudanuhu, mendekati oleh mereka itu akannya Nabi Muhammad, fi ilmin, pada ilmu, wala karami, dan tidak pula pada kemuliaan. Bahkan saking jauhnya mereka itu mendekati Nabi Muhammad pun tidak, dari sisi ilmu maupun dari sisi kemuliaan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Wa kulluhum, setiap mereka, setiap para nabi itu, min rasulillahi, dari Rasulullah SAW, multamisun, mencari mereka itu, gharfan, cedokan, minal bahri, daripada lautan, atau rashfan, atau menghisap, minat diyami, daripada hujan. Artinya semua nabi itu diibaratkan seperti orang yang mengambil air satu gayung daripada lautan, atau diibaratkan seperti orang yang menghisap atau meminum dari turunnya air hujan. Tentu ini sangat jauh berbeda. Satu gayung air dengan lautan sangat jauh berbeda. Begitu juga satu hisapan air hujan dibandingkan dengan hujan itu sendiri, sungguh sangat jauh berbeda. Wal makna, apa makna perkataan al-Busiri ini? Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan, annahu sallallahu alaihi wasallam faddala an-nabiyyina wa ghalabahum fi suratihi wa shaklihi wa launihi wa fi hisalihil hamidati kal ilmi wal haya'i wal judi was syafaqati wal hilmi wal adli wal iffati. Wal makna, dan maknanya, apa makna perkataan ini? Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Faddalan nabiyina, keutamaannya
melebihi akan para nabi yang lain. Wa ghalabahum, dan mengalahkan oleh dia Nabi Muhammad akan para nabi-nabi yang lain fi suratihi, pada surahnya, pada bentuk wajahnya, wa syaklihi, dan pada bentuk tubuhnya, wa launihi, dan dari sisi warna tubuhnya. Artinya Nabi Muhammad melampaui mereka semua dari sisi fisik, dari sisi jasmani. Wa fi khisalihil hamidati, begitu juga pada bahagian-bahagian yang terpuji yang lainnya. Kal ilmi, seperti ilmu. Ilmunya Nabi Muhammad melampaui mereka semua. Wal haya'i, dan malunya Nabi Muhammad melampaui mereka semua. Wal judi, dan kedermawanan Nabi Muhammad melampaui mereka semua. Wasyafaqati, dan rasa kasih sayang Nabi Muhammad melampaui mereka semua. Wal hilmi, dan sifat lapang dada Nabi Muhammad melampaui mereka semua. Begitu juga wal adli, keadilan Nabi Muhammad melampaui mereka semua. Wal ifhati, dan menjaga diri Nabi Muhammad melampaui mereka semua. Sehingga walam yuqaribuhu bidzalika kullihi, dan tidaklah mendekati oleh mereka semua akannya Nabi Muhammad bidzalika, pada itu kullihi, semuanya. Pada semuanya itu mereka tidak bisa mendekati Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad jauh melampaui mereka semua. Bahkan wa kulluhum akhidun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'tarifan minal bahri au masan minal matari ad-daimi. Bahkan wa kulluhum, setiap mereka itu para nabi, akhidun, mengambil, min Rasulillahi, dari Rasulullah SAW, mu'tarifan, menggayung air, mencedok air minal bahri, daripada lautan. Bahkan kalau kita ibaratkan para nabi yang lain itu dengan Nabi Muhammad, air lautan adalah Muhammad. Dan para nabi yang lain mencedok satu gayung air dari lautan. Begitulah perumpamaannya. Au mason minal matari ad-daimi, atau meminum, menghirum daripada air hujan yang terus turun. Artinya diibaratkan air yang terteguk minum itulah perbandingan nabi yang lain dengan Nabi Muhammad SAW. Hujan yang terus turun adalah Nabi Muhammad. Sedangkan air yang terhirup dan terminum itulah perumpamaan nabi-nabi yang lain. Wal muradu minal bahri wal matari huna ilmuhu wa hilmuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud minal bahri wal matari, dan apa yang dimaksud dengan lautan, apa yang dimaksud dengan hujan di sini, huna di sini adalah ilmuhu, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Artinya ilmu mereka dibandingkan dengan ilmu Nabi Muhammad, satu gayung dibandingkan dengan satu lautan. Begitu juga wahilmihi, kemurahannya Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi yang lain. Para nabi yang lain diibaratkan hanya satu hisapan air hujan yang dihisap dan diminum, sedangkan kemurahan Nabi Muhammad adalah hujan yang terus turun. Itulah penjelasan kita tentang khairiman qad wahada. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita membahas qauluhu wa alihi wa sahbihi ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.